Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Wicaksono dari Prodi Teknologi Informasi NIM 202410102082. Saya dari kelas Jaringan Komputer D. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengimplementasikan soal-soal ujian akhir semester jaringan komputer yang praktikum. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu soal yang ditujukan untuk mahasiswa yang mempunyai atau memiliki NIM genap. Soalnya yaitu perusahaan C dan D membangun jaringan kebanyakan LAN, dan untuk menghubungkan antar gedung mereka menggunakan routing atau RIP, tetapi masih berbasis IP statik. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu C sama dengan 5, D sama dengan 30. Di sini tidak usah dicantumkan semua, tetapi minimal 4 device yang dicantumkan dengan jarak yang berbeda-beda juga. Dua klien perusahaan C berjarak 20 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 218 meter. 20 klien perusahaan D berjarak 10 meter ke gedung, dan sisanya berjarak 15 meter. Yang menguntungkan perusahaan D karena jarak yang dekat antar klien. Di perusahaan C dan D ingin menghubungkan semua device. Dan ketika salah satu device mengirim pesan, hanya device tertentu saja dari perusahaan C dan D yang menerima. Karena itu strategi perusahaan C dan D. Mungkin langsung saja ke topologinya. Di sini saya memakai 3 router, 3 switch, dan 4 device atau 4 komputer pada satu switch yang terhubung. Jadi jumlah komputer totalnya ini ada 12. Yang pertama pada router dulu. Dalam router ini kita yang pertama menyeting Ethernetnya. Di sini saya memakai 192.168.1.82. Di sini 8, kenapa 82? Karena 82 ini merupakan NIM saya. Lalu router selanjutnya sama. Di sini saya memakai 192.168.2.82. Di sini bedanya pada router 192.168.1, dan di sini yang router kedua 192.168.2, untuk membedakan mana yang router 1 dan router 2 agar tidak sama. Dan router yang ketiga tentunya 192.168.3.82. Nah, selanjutnya kita memakai 3 switch yang terhubung pada setiap router. Jadi satu router memiliki satu switch yang terhubung. Dan dalam satu switch ini memiliki 4 device atau 4 komputer yang dihubungkan dengan kabel copper straight through. Kabel ini menghubungkan dari komputer sendiri ke switch dan switch ke router. Lalu dalam settingan port di komputer ini kita masuk ke IP config. Nah, di sini gateway-nya memakai 192.168.1.82 yang merupakan IP-nya si switch nomor 1 atau router nomor 1. Iya, router nomor 1. Dan di sini kenapa 83? Karena 82 tadi kan sudah dipakai untuk IP-nya router nomor 1.
Jadi harus berbeda. Begitu juga PC selanjutnya. PC selanjutnya kita masuk ke IP config juga, dan di sini akan berbeda lagi, yaitu 84. Mengapa seperti itu? Karena dalam seluruh PC di sini atau device di sini tidak bisa sama atau tidak boleh sama. Jika sama nanti akan error atau semacamnya. Dan eh, ada router ini tidak luput dari pengaktifan atau on off-nya ini. Kita akan mengaktifkan fast Ethernet-nya. Lalu ada RIP yang menghubungkan eh, router samping dan sampingnya. Seperti ini. Sini kan memakai fast Ethernet atau serial kan. Nah, jadi di sini kita memakai serial 2/0, serial 2/0, sedangkan di sini serial 3/0, serial 2/0. Kenapa di sini pada router 2 ini memiliki dua serial, yaitu serial 2/0 dan serial 3/0? Karena yang serial 2/0 ini berfungsi untuk menghubungkan router satu ke router 2, sedangkan yang serial 3/0 ini menghubungkan antara router 3 ke router 2 ke router 3, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita tes kita tes dari PC 4 ke PC 6, misalnya seperti itu. Dan di sini jika berhasil akan tertulis atau statusnya akan successful. Kita coba lagi pada PC 7 ke PC 8. Di sini fail, dan kita coba lagi dan akhirnya sukses. Lalu PC 11 ke PC 9 sama sukses. Lalu pada PC 13 ke PC 15 sukses. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan nomor 2 atau nomor 1 NIM genap. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3. Pada nomor 3 ini terdapat soal, yaitu perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router, dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Soal yang nomor 3 ini dikerjakan oleh seluruh mahasiswa. Jadi langsung kita jelaskan. Di sini yang pertama kita memiliki satu router, lalu terdapat dua switch yang terhubung dalam satu router. Dalam switch sendiri terdapat dua komputer, jadi totalnya terdapat 4 yang terhubung dalam switch. Lalu selain komputer ada access point yang berfungsi untuk WAN, dan access point ini SSID-nya sudah saya ganti menggunakan nama saya. Jadi nanti laptop yang tersambung di sini akan kita konekkan
dengan Satrio, yaitu SSID access point tadi. Connect. Selain itu terdapat wireless router yang memiliki 4 device yang terhubung tanpa kabel. Jadi untuk routernya sendiri dalam Ethernet yang 0/0 ini IP address-nya 192.168.168.1.82. Sama seperti soal sebelumnya, 82 ini merupakan NIM saya. Lalu Ethernet 0/1 IP address-nya 192.168.2.82. Di sini dua titik karena membedakan fast Ethernet antara fast Ethernet 0/0 dan 0/1 yang nantinya akan digunakan pada setiap switch. Lalu di sini kita tidak menggunakan RIP karena kita hanya memiliki satu router. Lalu selanjutnya kita memiliki atau menginput CLI atau CLI. Dalam CLI sendiri bertujuan di sini bertujuan untuk menentukan atau membuat DHCP. Nah, berhubung terdapat dua switch atau dua port di sini, jadi kita membutuhkan dua DHCP berbeda. Yang pertama, di sini saya menginput DHCP pool yang bernamakan mahasiswa. Lalu dalam port selanjutnya kita menggunakan IP DHCP pool dosen. Jadi yang pertama itu mahasiswa, yang kedua dosen. Nah, setelah itu dalam PC yang pertama kita menggunakan DHCP, tidak menggunakan statik, sama seperti yang PC-PC selanjutnya. Kita menggunakan DHCP. Dan selanjutnya coba kita ke wireless routernya. Di sini IP address-nya kita menggunakan 192.168.2.82 yang merupakan port 2. Dan submesh-nya kita pakai yang 0. Lalu dalam wireless router ini memiliki 4 device. Di antaranya dua laptop dan 2 PC. Dalam PC ini juga masih sama menggunakan DHCP. Dan laptopnya juga sama. Nah, jadi akan kita coba PC4 ini ke laptop yang terhubung dengan access point. Successful. Lalu PC3 dengan laptop yang terhubung dengan access point. Successful. Dan PC2 terhadap laptop yang terhubung pada access point successful juga. Dan PC1 kepada laptop yang terhubung dalam access point juga successful. Lalu PC1 ke
PC yang terhubung dalam wireless router successful juga. Terus PC 3 ke PC yang terhubung pada wireless router juga sukses. Lalu PC 2 pada port pertama ke laptop juga sama. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.